Halo guys, thank you udah klik video ini. Jadi karena banyak yang minta gue ngebahas kasus ini, jadi sekarang kita bahas karena ternyata kasus ini memang gila banget. Terutama soal orang yang sebagai pelaku dari kasus ini, yang mungkin awalnya kalian kesel, pengen julid, ngelihat orang tersebut. Tapi nanti setelah kalian tahu kayak gimana kisah dan kasusnya ini secara detail, yang justru kalian bakal kasihan dengan orang ini. Nah, biarpun apa yang udah dia lakukan menurut gue ini cukup gila banget ya. Emang udah nggak manusiawi. Oke lah, langsung kita bahas ceritanya. Irwan Hutagalung yang berusia 53 tahun, lahir dan tumbuh besar di Tarutung. Kemudian merantau ke Semarang untuk merintis masa depannya di sana. Yang akhirnya dia nikah dengan istrinya sampai sekarang dia udah punya 2 anak. Yang tinggal di perumahan Pondok Bukit Agung, Kecamatan Banyumane, yang ada di kota Semarang. Nah, Irwan ini juga juragan depot air isi ulang. Sekaligus juga jualan gas LPG di tokonya yang ada di daerah Jalan Mula Warman. Nah, tokonya pun terbilang sibuk karena memang banyak pelanggan ya. Kemudian Irwan ini juga jadi sosok bos yang jujur dan juga tertib soal keuangan. Karena pekerjaannya itu nggak pernah telat gajian, dia juga loyal. Pekerjaannya dengan gaji yang terbilang manusiawi lah. Bahkan Irwan ini juga sering menghadiahi bingkisan untuk pekerjanya. Kemudian saat itu Irwan ini cuma punya 2 pekerja, yang satunya cewek yang bernama Zuli. Bagian kerjanya itu cuma jaga toko, dan yang satu lagi cowok, bagian kerjanya ngangkat-ngangkat galon lah. Nah, kemudian pekerjanya bagian antar galon ini tuh ternyata sering gonta-ganti karena ternyata banyak yang enggak betah kerja dengan Irwan ini. Nah, karena Irwan ini emang bos yang sangat tegas, jadi suka marah-marah, bahkan ngeluarin kalimat yang menyakitkan kalau pekerjanya ngelakuin kesalahan. Kemudian sekecil apapun kesalahannya, nah jadinya Irwan ini bos yang kasar karena ketegasannya. Karena inilah banyak pekerjanya yang nggak betah kerja di situ. Nah, akhirnya di saat itu karena satu pekerjanya udah keluar, jadinya dia pun nyisa 1 orang, yaitu si Yuli tadi, bagian jaga toko. Nah, kemudian akhirnya Irwan ini yang harus nganterin pesanannya galon kepada pelanggannya tadi, sembari nyari pekerja baru. Terus di bulan Maret kemarin, Irwan yang saat itu sedang nganter galon keluar ya. Nah, di sana dia ketemu dengan Hussein, salah satu pelayan di Warmindo. Nah, Irwan ini ngajak Hussein untuk ngurusin depotnya, nganter-nganter galon. Bahkan Irwan pun sampai nawarin gaji yang lebih tinggi karena Hussein tadi tuh sebenarnya juga sangat minat sekali ya. Nah, kemudian Hussein ini bimbang. Di satu sisi dia butuh gaji yang lebih, namun sisi lain ada hal yang dia pertimbangkan. Nah, apa itu? Jadi dulu gimana latar belakang Hussein ini? Nah, detailnya semua memang ada sebabnya ya. Jadi di masa kecilnya Hussein, dia tuh pernah mengalami cedera di lengan bagian kirinya. Nah, nggak langsung diobatin, kemudian saraf di bagian lengan kirinya tadi bermasalah yang membuat lengan kirinya ini jadi tumbuhnya nggak normal. Kemudian lengan yang jadi kecil tadi, bahkan sampai dia dewasa, itu membatasi aktivitasnya yang membuat dia sulit angkat-angkat berat dan juga menyulitkan dia untuk nyari pekerjaan yang pas. Awal tahun 2023 dia mutusin untuk merantau ke Semarang dan kerja jadi pelayan di Warmindo, karena ini memang pekerjaan yang mungkin lebih cocok ya dengan keterbatasan fisiknya. Nah,
Jadi inilah yang membuat Husein ini ragu dan menimbang tawaran dari Irwan tadi. Nah, tapi karena dijanjiin gaji yang gede, besar, atau apalagi dia di situ Irwan juga berjanji akan memaklumi keterbatasan fisiknya. Akhirnya Husein ini menerima tawaran dari Irwan, yang mana dia di sini Husein ini sebenarnya masuk ke lubang takdirnya yang sangat-sangat menyedihkan juga, mengerikan lah. Karena di sini langsung dari kasus ini dimulai setelah kerja di toko depot isi ulang milik Irwan. Kayak biasa Irwan ini kerjanya tuh antar jemput pesanan galon tokonya. Nah, dengan menggunakan mobil pick up milik tokonya dari jam 9 pagi sampai tokonya tutup jam 9 malam. Sedangkan Irwan saat itu tugasnya ngawasin kedua pekerjanya tersebut dan ngontrol dan ngitung keuangan tokonya karena pesanan pelanggannya yang memang banyak dan sibuk. Nah, Irwan ini sampai sehingga pulang dan menginap di tokonya karena di tokonya memang ada kamar pekerjanya ya, yang saat itu jadi kamarnya Husein. Soal Husein setelah beberapa hari ini, Husein kerja beberapa hari ini Husein kerja, Irwan ini mulai sering marah-marah karena Husein yang memang punya keterbatasan fisik, jadi kerjanya agak lambat. Semenjak inilah Irwan mulai sering ngebentak Husein dan ngeluarin kalimat-kalimat yang menyakitkan lah. Dan setelah sebulan mungkin kerja di situ sambil makan hati, pernah dia itu enggak sengaja melakukan sebuah kesalahan saat itu yang harusnya Husein ngantar galon 15 biji, diantar itu cuma 14 galon, yang sebenarnya ini kesalahan yang amat kecil ya, cuman 1 galon. Nah, cuman 1 galon ini Irwan itu marah banget sampai mukulin si Husein. Dari sini Husein mulai ketakutan karena dari sini juga Irwan udah nggak ragu lagi main tangan ke Husein, yang ngebuat banyak luka lebam di tubuh dan kepala Husein karena sering dipukulin tadi. Bahkan ada juga beberapa luka bakar di tubuhnya karena Irwan ini sering nyudutin rokok ke tubuh Husein. Baru sebulan kerja dengan Irwan, Husein udah ngalamin trauma fisik dan psikis. Nah, kemudian yang amat sangat menyakitkan, Husein juga saat itu memang nggak berani melawan dan ngapa-ngapain pun. Selain keterbatasan fisiknya, tubuhnya juga lebih kecil dibandingkan tubuhnya Irwan, karena inilah Irwan ini jadi seenaknya dengan si Husein tadi. Nah, dengan ngurusin apalagi urusan yang emang nggak berani melawan, yang cuman diem aja, Husein diem aja, dipukulin karena ketakutan tadi. Nah, karena udah nggak sanggup lagi karena ini, justru Irwan ini makin marah-marah dan ngerampas KTP-nya si Husein supaya Husein ini nggak bisa keluar dari pekerjaannya. Nah, menghabiskan ngurusin kalau dia berani keluar tuh dari kerjaannya. Setelah itu Husein pun harus tetap kerja di bawah tekanan yang sangat-sangat menyiksa. Dari sinilah Husein ini pun mulai nggak kuat lagi dengan dendam, bahkan berpikir pengen ngabisin Irwan. Diam-diam Husein pun mulai cari cara. Nah, akhirnya gimana cara ngabisin Irwan ini, dan mulai mengintai pergerakan Irwan juga, bahkan yang mulai nyari celah yang tepat untuk ngabisin. Nah, Irwan ini lalu di tanggal 30 April, tepatnya di hari Jumat jam 8 malam ya. Saat itu Husein ngelihat Irwan yang sedang tidur pulas di kamar yang ada di tokonya. Ditambah saat itu di tokonya pun itu cuman ada dia dan Irwan yang sedang tidur. Nah, disinilah dia ngelihat celah dan langsung ngambil linggis dan menghantam ke kepala Irwan pakai linggis beberapa kali sampai rahangnya pun hancur. Nah, setelah puas melayani dendamnya, karena di satu sisi Irwan juga sudah nggak bergerak, terus si Husein ini mulai panik.
kemudian bingung dan tubuhnya itu mau diapain dan gimana caranya buangnya. Karena bingung sekalipun panik, Husein pun ngambil uang di laci tokonya yang kurang lebih sebesar 7 juta. Setelah itu dia tutup lagi dan kunci tokonya, pergi ngopi ke tukang kopi yang ada di depan tokonya. Sekaligus usai ya mau minta tolong ke tukang kopi, nah dia itu minta tolong untuk ngebantuin ngebuang tubuhnya Irwan. Bahkan dia juga cerita kalau dia baru ngajak ngabisin si Irwan tadi. Tukang kopi itu sebelumnya sudah kenal dengan si Husein ini, karena emang si Husein itu sering ngopi di situ, jadinya mereka kenal dan akhirnya jadi teman. Apalagi mereka ini ternyata satu frekuensi karena sama-sama suka main micet. Dan jadinya di situ Husein ini minta tolong dengan mentraktir tukang kopi ini untuk sewa PSK. Nah, tukang kopi ini nggak mau karena takut. Nah, karena bingung, akhirnya Husein ini tetap ngajakin dan traktir si tukang kopi ini untuk sewa PSK. Mereka pun akhirnya sewa PSK di micet pakai uang 7 juta tadi yang diambil dari tokonya Irwan tadi. Setelah selesai dengan urusannya tersebut, mereka pun bubar. Nah, Husein itu balik ke tokonya yang ternyata saat itu Irwan masih terengah-engah, ternyata masih hidup, tapi memang nggak bisa gerak lagi ya. Karena ini Husein pun langsung ngambil pisau dapur mengeksekusinya. Kemudian Irwan bahkan sampai memotong tubuhnya itu jadi 4 bagian. Nah, di situ dia misahin kepalanya dari tubuhnya karena dendamnya ke Irwan yang sering menghina dan memaki dia. Kedua tangannya itu juga dipisahkan dari tubuhnya karena kedua tangan itulah yang sering mukulin si Husein tadi. Memang ini dia lakukan karena rasa dendamnya ya yang udah nggak terbendung lagi. Namun emang nggak ada kata maaf lagi untuk orang yang sudah nyiksa dia secara fisik dan batin. Setelah itu kemudian tubuhnya Irwan tadi dimasukin ke karung dan dibawa dengan cara diseret ke lorong yang ada di sebelah tokonya untuk disembunyikan sementara. Nah, setelah itu Husein ini sempat istirahat. Kemudian setelah tidur yang cuma 2 jam di paginya, Sabtu itu Husein ini beraktivitas seperti biasanya lah, membuka toko, berjualan lagi biar tidak ada kecurigaan di sekitar tokonya. Nah, kemudian saat itu Husein cuman sendiri di tokonya. Nah, karena ini Husein pun langsung manfaatin situasinya, ngambil semen dan pasir dari rumahnya Irwan secara diam-diam. Setelah itu di hari yang udah sore, dia pun ngecor tubuhnya Irwan tadi di lorong kecil yang ada di sebelah tokonya tadi, yang emang semuanya berhasil dia lakukan tanpa ketahuan siapapun. Nah, setelah itu dia pun siap-siap packing dan bergesa-gesa untuk meninggalkan tokonya tadi. Nah, setelah maghrib, yang kebetulan di situ Yuli baru datang dan heran ngelihat Husein yang kelihatan buru-buru dan panik yang sedang nutupin tokonya tadi. Nah, Husein cuma bilang ke Yuli kalau dia mau pulang kampung ke Banjarnegara yang udah pamit dengan Irwan. Nah, jadi Husein di situ cuma nitipin kunci tokonya aja ke Yuli. Nah, karena Yuli yang udah datang tadi lihatnya mau kerja, jadinya pulang lagi. Setelah itu Husein pun langsung melarikan diri ke kampung halamannya yang ada di Banjarnegara. Nah, menggunakan motornya tadi, Husein pun langsung kabur menuju ke Banjarnegara dengan membawa sisa uang 7 juta tadi. Nyampe di Banjarnegara, Husein ini nggak pulang ke rumahnya, tapi malah pergi ke rumah temannya untuk pelariannya aja. Nah, besok di hari Minggu pagi kayak biasa, Yuli ini ke toko lagi, niatnya mau masuk kerja. Nah, tapi ternyata tokonya masih tutup. Yuli pun sempat menghubungi Irwan, tapi nggak aktif. Nah, karena merasa nggak
biasanya tokonya tutup. Kayak kemarin Yuli pun coba datang ke rumah Irwan tadi. Di sana Yuli nanya ke istrinya Irwan, nah tapi istrinya nggak tahu yang ternyata Irwan ini udah nggak pulang selama 3 hari. Jadinya dia pun balik ke toko lagi, yang ternyata saat itu di depan tokonya itu sedang ada sepasang suami istri tetangga toko mereka yang sedang memeriksa bagian depan tokonya karena ada bau busuk yang kalau dicium tuh makin menyengat lah. Nah, sempat mengira mungkin kucing atau tikus. Jadi mereka nyari sumber baunya. Kenapa mereka mengecek lorong kecil yang ada di sebelah tokonya Irwan. Mereka pun ngelihat ada cor-coran yang masih basah ya, masih baru, yang emang mencurigakan. Pas dideketin bener-bener, nah kelihatan kaki manusia yang nimbul karena membengkak. Mereka pun kaget dan langsung melapor ke pihak kepolisian. Nah setelah polisi datang ngebongkar cor-coran itu, di situ semuanya kaget, ternyata itu tubuhnya Irwan dan udah dicor. Kemudian Yuli pun yang kaget melihat itu langsung ngabarin keluarganya Pak Irwan tadi, dan itu mereka sekeluarga, pastinya istri yang ngelihat tubuh Irwan yang sudah dalam keadaan kayak gitu, apalagi kepala dan kedua tangannya yang udah terpisah, yang semuanya itu ada di dalam karung. Nah pas ditemukan, karena Yuli yang sebagai pekerja Irwan nih, awalnya Yuli sempat diperiksa ke pihak kepolisian, yang mana si Yuli pun langsung melapor dengan ngelakuin ya soal kecurigaannya tentang si Husein. Kemudian tukang kopi yang ringan yang berada di depan tokonya tadi, Husein ini main micet tadi ya, juga ngasih info ke polisi. Nah karena sebelum Husein memang sempat cerita ke dia, bahkan Husein sempat minta tolong ke dia untuk ngebuang tubuhnya Irwan. Nah disinilah polisi pun mulai memburu Husein tersebut. Lalu 2 hari kemudian, pada hari Selasa, akhirnya Husein pun ditangkap di Banjarnegara. Setelah ditangkap, Husein ini sempat berupaya melarikan diri dan akhirnya polisi terpaksa polisi terpaksa menembak kakinya setelah Husein ini dibawa ke Semarang. Dan kasusnya emang dalam pandangan kepolisian ya. Kemudian Husein ini diperiksa, yang mana Husein memang langsung mengakui semuanya yang udah dia lakukan, yang memang dia lakukan karena dendamnya buat yang udah menyiksa dia secara fisik dan psikis tadi. Nah, jadi di sinilah dia menceritakan semuanya soal apa yang dilakukan Irwan ke dia. Bahkan beberapa luka lebam dan luka bakar akibat sudutan rokok di tubuhnya itu masih belum kering, yang dia tunjukkan ke pihak kepolisian terkait bukti penyiksaan tadi. Nah, Irwan yang akhirnya karena dendam tersebut emang merasa nggak ada pilihan lain, kemudian ditambah dia juga ditahan dan diancam Irwan akhirnya menghabisi Irwan tadi. Nah, itu yang dapat gue ceritain tadi. Jadi pelajaran yang dapat diambil dari video ini, sebenarnya nggak salah sih kalau kita nggak terima. Emang benar-benar apa ya, menyakitkan ya. Boleh nggak terima, boleh, tapi jangan asal-asal bertindak lah, karena negara kita negara hukum. Nah pastikan tindakan kita itu benar atau enggak. Nah jadi kalau kalian punya dendam, kalian punya masalah, oke lah diselesaikan secara baik-baik. Kita duduk bareng di meja, kita ngobrol bareng santai gimana penyelesaiannya. Kalau pengen bubar ya bubar, kalau nggak bisa ya udah, terpaksa ya udah pergi aja. Nah jangan langsung berlebihan kelewat batas seperti itu, karena di negara ini udah ada pasal-pasalnya, udah diatur di
KUHP ya. Makanya berhati-hatilah dalam bertindak. Belum tentu apa yang kita lakukan itu benar di mata hukum. Oke, sekian video dari gua. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Thank you. Gue Sobirin. Salam kekuatan jahat.